Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, kali ini kita akan membahas membuat game pedal. Ya, pertama kita create, kita ambil yang baru, kita bisa menggambar di sini paint. Lalu kita cukup menggambar kotak saja sini ya sebagai pedalnya. Nah, jangan lupa ini gambarnya, perhatikan di sini ada tanda plus ya, gambarnya udah tanda plus, mesti sama gini ya. Nah, ada garis merah gitu ya. Nah, ini sih di tengah-tengah. Dari ganti warnanya terserah sesuai dengan pilihan adik-adik sendiri. Ya. Oke, ini kita beri nama sprite-nya, namanya pedal. Oke, lalu yang kedua kita mengambil bola. Jadi pilih choose sprite, kita pilih bola. Ya, misalnya bolanya ini. Oke, nah ini yang kedua bola. Jadi pedalnya kita taruh di sini, bolanya ya ini kita taruh di sini. Nah, bolanya kita kecilkan sedikit, nah, jadi 50% kira-kira gitu. Nah, sini taruhnya di sini ya, jangan menyentuh ke atas, cukup di sini aja. Oke, setelah itu kita membuat basketnya, kita ganti bola saja ya. Kemudian kita buat sprite satu lagi, kita beri nama lantai. Cukup gambar lantainya garis saja juga. Seperti ini sama ya, kita taruh di tengah gini. Warnanya kita ganti biar nanti mudah untuk melihatnya. Nah, garisnya dibuang boleh, dipakai juga boleh ya. Oke, kita ke kodenya. Sekarang kita sudah punya 3. Ada lantainya kita taruh di sini ya. Nah, gini. Nah, kira-kira posisinya seperti ini. Nah, sekarang kita kasih dulu supaya tidak berubah-ubah arahnya. Yang lantai codingnya seperti ini. Jadi perhatikan di sini. Ketika bendera hijau, sebentar saya besarkan biar kelihatan. Nah, lalu kemudian kita butuh posisinya aja ya, go to XY nya. Nah, sini X nya boleh diganti dengan 0. Nah, Y nya biarin. Nah, maka posisinya di sini. Jadi kalau kita tarik nih, kita klik lagi. Nah, jadi posisi lantainya tetap di sini ya, jadi tidak berubah-ubah. Oke, coding lantainya cukup seperti ini aja. Lalu kemudian kita sekarang tambahkan bola sama posisinya di sini. Kita sama seperti tadi ketika bendera hijau. Saya besarkan dulu biar kelihatan. Lalu tambahkan posisinya bola. Nah, sini ya, posisi bola di sini. Boleh X nya kita kasih 0 lagi biar di tengah-tengah. Nah, situ ya. Jadi kalau bola nanti di sini ketarik, kita mulai lagi, maka dimulai dari tengah ya. Oke, yang ketiga sekarang sama. Yang ketiga pedalnya posisinya di sini. Kita ambil bendera hijau, kita besarkan biar nampak. Lalu posisinya seperti tadi, X nya kita kasih 0 biar di tengah-tengah. Nah, dah ya, jadi 3 sprite ini pertama kali kita kasih posisinya ya, pedal, bola, dan lantai. Oke, kalau sudah, kita save biar project ini tidak bisa tersimpan ya. Jadi kalau suatu saat tertutup, kita masih punya filenya. Kita kasih nama pedal game versi kedua gitu ya, biar bedain namanya dengan yang lain.
Oke, kalau adik-adik membuatnya di online, ya cirinya di sini ada nama akunnya ya. Jadi langsung klik tombol share. Nah, seperti ini, lalu set with share. Oke, lalu klik set thumbnailnya. Nah, sudah. Ya, sekarang ini projectnya adik-adik sudah tersimpan ya. Cara ngeliatnya gini, my stuff. Nah, nih ya, pedal game versi kedua. Jadi kalau kita mau lanjutkan lagi, kita klik pedal gamenya atau langsung see inside. Oke, sekarang kita mengcoding dari mulai pedalnya ya. Saya besarkan biar nampak. Nah, pedalnya ini nanti permainannya dia hanya gerak kiri kanan gini. Lalu kemudian dia akan memantulkan bola. Jadi bolanya terturun gini. Nanti pedalnya jaga gitu ya supaya dia mantul ke atas. Oke. Sekarang kita mulai coding pedalnya. Jadi coding pedalnya kita membuat kendali gerakan itu dengan membuat pertama kontrol ambil forever, kita taruh di sini. Ingat ya, jadi kalau kita membuat fungsi ya, maka kita salah satunya menggunakan forever. Lalu kemudian kita ambil if then. Nah, jadi jika apa? Jika tombol di keyboard kita yang panah kanan kita tekan ke kanan, maka nanti pedalnya akan bergerak ke kanan. Ya, jadi jika sensingnya kita ambil ya, ambil key space, masukkan di sini. Key space-nya kita pilih menjadi panah kanan nih, right arrow. Nah ya, jadi ketika panah kanan ditekan, maka pedal ini akan bergerak ke kanan ya. Pertama kita ambil arahnya, ada di motion, kita ambil point direction. Point direction itu arah ya. Nah ini kita lihat arahnya ke kanan ya, 90 ke kanan. Oke, lalu kemudian bergerak ke kanan, move. Nah, maka sekarang kalau saya masukkan di forever ini, sekarang kalau kita tekan bendera hijaunya, kita tekan tombol panah kanan, tuh pedalnya bergerak ke kanan ya. Oke. Selanjutnya kita membuat panah ke kiri ya. Nah, ini yang ke kanan tadi kan sudah jadi seperti ini. Sekarang membuat panah ke kiri karena sama gitu ya. Nah, adik-adik bisa cukup dengan untuk menduplikat ini. Caranya ini, lihatin ya, kursornya di sini, lalu kita klik panah kanan di mouse kita. Nah, maka akan muncul duplikat. Maka kita duplikat, maka muncul dua. Nah, lalu kita taruh di sini. Gitu ya. Jangan di dalam begini ya, salah. Jadi kita taruh di sini. Oke. Kita ganti right arrow-nya menjadi left, jadi ke kiri. Nah, sudah. Sekarang panah ke kiri kita tekan, arahnya kita ganti ya. Tadi ke kanan, sekarang kita ke kiri. Nah, ke kiri itu minus 90. Nah, maka selesai nih. Ke kanan sudah, ke kiri sudah. Gitu ya. Sekarang kita coba. Kita masukkan lagi. Kita kecilkan sedikit. Lalu kita tekan nih tombol hijaunya. Nah, sekarang kita tekan panah kanan. Nah, gerak kanan. Ke kiri. Nah, gerak ke kiri. Nah, ini udah jadi ini ya. Oke, selesai. Kita stop. Oke, sekarang kita jadi selesai pedal, spread pedal untuk gerak kiri kanannya ya. Sekarang untuk bolanya ya. Kita klik bola, tadi pedal udah kita klik. Codingnya seperti ini, sekarang kita klik bolanya. Codingnya yang tadi ya, posisi bola. Oke, kita buat bolanya, dia akan turun ke bawah. Nanti kalau kena pedalnya mantul gitu ya, kalau kena pinggir juga mantul ya, seperti itu. Jadi kita buat pertama posisi, lalu kita buat arahnya bola bergerak ya. Nih, arahnya kemana? Nah, jangan ke kanan ya, karena
jatuh, maka arahnya ke bawah, gitu ya. Lalu bolanya bergerak terus menerus, maka kita menggunakan forever control. Di control ada forever, lalu kita ambil move-nya. Nah, karena tadi bolanya sudah arahnya ke bawah, ya ini. Nah, maka di sini tuh, ya, bolanya udah bergerak ke bawah. Tuh. Ya, klik. Bentar, klik di atas, lalu klik ini. Tuh, ya. Oke, kita stop. Sekarang supaya bisa mantul, Adik-adik tinggal tambahkan ini. If on edge bound, jika di pinggir dipantulkan. Masukkan aja di sini. Nah, maka sekarang kita lihat. Tuh, ya. Bolanya udah bisa berpantul. Jadi setiap dia menyentuh nih garis pinggir ya, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, dia akan berpantul ya. Oke, kita stop. Lanjutkan, sekarang kita buat sebuah fungsi atau aturan yang kita bilang jika bola ini menyentuh pedal, maka dia pantulkan. Kalau tadi kan belum bisa ya, nih tuh ya, kena pedal belum bisa mantul. Sekarang kita buat bolanya bisa berpantul kalau kena pedal. Maka kita cukup menambahkan if then if then, jika apa? Jika bola, ya, kita ambil di sensing, menyentuh. Nah, sekarang menyentuh mouse pointer kita ganti menjadi menyentuh pedal. Ya, jadi ketika bola nanti menyentuh pedal, maka dia memantul. Nah, karena pedalnya ada di bawah, maka kalau nyentuh kan mantulnya ke atas ya. Maka kita menggunakan arahnya, maka kita ambil point direction. Nih, point direction masukin sini. Nah, sekarang nilainya kita pingin dia mantulnya ke atas kan ya. Nah, ini. Nah, atas itu sekitar di sini. Jadi kita bisa bikin dari minus 60 sampai 60 gitu ya. Boleh juga segini pendek. Gitu ya, bebas. Jadi kita coba kali ini yang minus 60 ya. Maka caranya supaya bisa acak, kita ambil operator lalu pilih pick random. Nah, gitu ya. Jadi karena kita tadi pingin mengisi dari minus 60 ya, sini kita isi minus 60 sampai 60 nih. Maka tuh-nya 60 kita isi. Nah, seperti itu. Lalu ini kita masukkan di sini. Nah, seperti itu ya. Saya kecilkan biar kelihatan. Lalu ini kita pasang di sini, jangan salah. Pasangnya di sini ya. Bukan di sini. Bukan ya, salah ya. Jadi pasangnya dimasukkan di dalam sini. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba ya. Kita stop dulu lalu kita mulai. Tuh, perhatikan bolanya sudah bisa berpantul. Nah, ya mudah ya. Kita membuat game cukup sederhana. Oke, ya, ini sudah selesai nih. Jadi pedalnya sudah bisa, bolanya sudah bisa pantul, lantainya juga sudah ya. Oke, jadi untuk sebuah project kali ini sudah selesai nih ya, sudah bisa dimainkan. Cuma sekarang biar kita bisa berlomba dengan teman, maka kita membutuhkan skor ya, supaya nanti siapa yang paling banyak bisa memantulkan bola, nah dia pemenangnya gitu ya. Nah, caranya seperti ini. Kita menggunakan sprite di bola saja ya, jadi kita klik bola. Sekarang kita tambahkan variabel ya. Variabelnya atau kita bisa sebut namanya membuat tempat nilai atau wadah nilai ya. Karena kita butuh sebuah nilai yang kita tempatkan gitu ya. Jadi kita butuh membuat nilai. Maka kita perlu sini make a variable. Kita membuat wadah nilai. Kita klik aja ini, klik. Lalu muncul ini, lalu kita kasih nama. Kita kasih nama score. Nah, gitu ya. Score lalu pilihnya for all sprite.
ya, lalu kita oke. Nah, maka akan muncul nih skornya di sini. Tuh, ya. Oke. Skornya di sini. Lalu supaya skornya bisa kita gunakan, maka perhatikan di sini. Kita ambil tadi variabelnya. Kita ambil sekarang set my variable. Nah, sini. My variable kita ganti menjadi skor ya, yang tadi sudah kita buat. Nah, set ini sekarang kita taruh di sini, di bawah bendera hijau. Jadi ketika permainan dimulai, ya kan kita tekan bendera hijau ya, maka skornya kita buat 0 dulu ya, 0 dulu, seperti itu. Lanjut, kita akan buat sekarang aturannya, jika bola nih menyentuh pedal, maka dia dapat nilai 1, gitu ya. Maka kita naruhnya di sini nih, di if then pedal ya. Apa yang kita taruh? Yang kita taruh adalah change my variable. Ya, variabelnya kita ganti dengan skor. Nah, sudah ya. Change score sama dengan 1, jadi setiap kena pedal nanti bertambahnya 1. Ini kita taruh di mana? Ini kita taruh di sini. Nah, setelah point direction ya. Nah, sini. Dah, seperti ini. Sekarang kita coba ya. Kita save. Saya besarkan. Perhatikan skornya 0. Sekarang kita mulai. Tuh, 1. Ya, skornya bertambah. 2, 3, dan seterusnya. Tuh, gitu ya. Jadi, berapa banyak kita bisa memantulkan bola. Nah, nanti yang paling banyak dia yang menang. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Supaya permainannya ada berhentinya, maka nanti kalau kita tidak bisa menghalau bolanya menyentuh lantai, maka permainan selesai. Gitu ya. Oke, jadi kita perlu menambahkan codingnya di bola ini dengan membuat sebuah fungsi atau aturan lagi. Ingat tadi kita membuat fungsi dengan cara klik kontrol, ambil if then sini. Ya. Ambil if then. Perhatikan sini. Nah, kita buat jika bola bersentuh atau sensing menyentuh lantai. Nah, ini mouse pointernya kita ganti lantai ini ya, kita punya lantai. Nah, lalu kita buat jika dia menyentuh lantai, maka kita ambil kontrol, maka permainan selesai atau stop all. Ini dia. Nah, gitu. Ya, udah selesai. Saya kecilkan, lalu naruhnya di mana? Naruhnya di sini. If then-nya kita taruh di bawah sini, ya. Sini. Nih, jangan salah, jangan masuk begini ya. Tapi di sini. Oke, dah. Gamenya selesai. Sekarang kita coba, kita besarkan, kita mulai. Nah, 1. Sekarang kalau kita kena lantai ya, tuh mati ya. Ya berhenti nih. Saya tidak bisa menggerakkan lagi, gitu ya. Kita coba lagi. Oh, mati ya. Kita coba lagi. 1 skornya, 2 gitu ya. Nah, ini adik coba berapa lama adik-adik bisa bertahan memantulkan bola. Nah, siapa yang paling banyak, dia nanti yang menang. Seperti itu ya. Nih, stop. Nah, berhenti. Oke, selesai sudah ya. Lalu kemudian biar lebih menarik, sekarang kita klik stage-nya ini. Kita tambahkan background-nya ya. Choose backdrop. Kita pilih. Nah, adik pilih terserah pilihnya di mana. Gitu ya. Misalnya biar kelihatan jelas nih. Lalu pilih yang sini aja, yang hitam nih ya. Nah, jadi kalau kita lihat tuh ya, ada latarnya. Ada gambar latar belakangnya ya. Oke ya. Oke adik, demikian tutorial untuk membuat pedal game. Nanti di pertemuan yang akan datang kita kembangkan lagi pedal game ini menjadi lebih menarik ya. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.